Ya, shalom, selamat malam. Malam ini kita bahas firman mengenai hikmat. Jadi apa itu hikmat? Jadi hikmat itu ya firman itu sendiri, ya jalan Tuhan, ya terang yang menuju keselamatan. Ya, oke. Sekarang kita mulai ya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 15 sampai 17 ya. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman dalam Kristus Yesus. Satu-satu ya, ini 15 dulu. Nah jadi, mengenal kitab suci, Alkitab itu dapat memberi hikmat. Nah, hikmat yang dari Tuhan, itu yang berasal dari Alkitab. Ketika kita mengenal Alkitab, itu berarti mengenal Tuhan kita, dan di sana kita beroleh hikmat. Jadi hikmat ada dua, ada hikmat Tuhan, ada hikmat dunia. Yang kita bahas hikmat Tuhan, yang berasal dari kitab suci yaitu firman Tuhan. Hikmat itu gunanya apa? Di sini ditulis, menuntun engkau kepada keselamatan. Nah, hikmat adalah jalan, ya, jalan menuntun kepada keselamatan. Ya, waktu kita terima Tuhan Yesus, kita sudah dapat keselamatan itu. Tetapi kita tidak langsung meninggal, ya kan? Kita masih hidup. Nah, hidup itu kan ada perbuatannya. Nah, perbuatannya itu perlu tuntunan sehingga kita berjalan menuju keselamatan itu. Dan dikatakan di sini oleh iman. Berarti hikmat itu oleh iman nanti dapatnya. Dan yang didapat dari hikmat itu menuntun kita kepada keselamatan. Keselamatan ditulis di sini kepada Kristus Yesus. Jadi senternya hikmat adalah Tuhan Yesus sendiri. Dari mana? Dari firman yang di dalam Alkitab. Ketika kita terima hikmat itu, kita di dalam hikmat itu adalah berbicara mengenai pribadi firman Tuhan Yesus sendiri. Nah itu. Oke, sekarang ayat 16. Ini masih pengantar masuk dalam hikmat ya. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi yang tadi dikatakan hikmat menuju keselamatan oleh iman itu, yang di dalamnya yang terdapat di dalam Alkitab, ayat 16 dijelaskan. Itu ilham Allah. Jadi waktu penulis Alkitab itu dapat ilham dari Allah sendiri. Nah, hikmat itu tadi yang dikatakan menuntun, itu dijabarkan di ayat 16. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu yang dimaksud tadi, hikmat menuntun ke arah keselamatan oleh iman. Jadi bayangkan kalau orang tidak tahu kitab suci, tidak mendapat hikmat. Berarti dia tidak diajar oleh Tuhan dan dia tidak dinyatakan kesalahannya, ditegur, kelakuannya nggak pernah diperbaiki dan tidak pernah dididik di dalam kebenaran. Makanya orang yang tidak menerima hikmat, tidak mengenal kitab sucinya, dia akan liar, berbuat semau sendiri. Yaitu berlaku prinsip dunia, ya, saling membeli ya. Jadi kejahatan semakin jahat. Nah, ketika kita terima hikmat, kita baca firman, nah itu artinya kita diajar oleh Tuhan. Kenyataannya kesalahan kita dinyatakan, diperbaiki kelakuan kita, terus kita dididik. Nah, itu hikmat yang berasal dari kitab suci. Makanya nggak bisa orang Kristen nggak baca firman. Dia akan liar nanti. Ya.
Karena manusia begitu jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa, kecenderungan pikirannya adalah berdosa. Jadi tidak bisa kalau tidak belajar firman, tidak terima hikmat itu. Nah, di sini ditulis di Perjanjian Lama. Untuk mengenal firman itu ya tadi dikatakan ya. Yosua 1 ayat 8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Nah ini, merenungkan firman, yaitu tadi, mengenal firman itu, merenungkan firman itu. Waktu orang merenungkan itu berarti dia baca firman. Kalau dia hanya baca saja, belum tentu dia merenungkan. Tetapi di Yosua 1 ayat 8 dipersingkat renungkan, berarti baca dan diresapi artinya, itu maksudnya. Kenapa? Di ayat selanjutnya, supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, seperti tadi hikmat, kamu dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dididik sama Tuhan. Nah itu, sehingga pikiran kita berubah. Jadi bertindak sesuai dengan yang tertulis. Gitu ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jaminan Tuhan kalau orang sudah terima hikmat, sudah hidup dalam pertobatan, melakukan semua yang tertulis yaitu firman Tuhan, dipastikan akan berhasil dan beruntung. Itu paket ya. Berhasil dan beruntung paket. Ada banyak orang beruntung tapi hidupnya nggak berhasil. Tetapi kalau hidupnya berhasil dia nggak beruntung, nggak ada duit, nggak komplit juga. Jadi berhasil dan beruntung ini jasmani dan rohani. Ya, berhasil adalah pribadi kita berubah sesuai seturut serupa dengan Tuhan Yesus, itu berhasil. Nah beruntung, nah itu mengenai kemakmuran, keuangan. Ya, karena hidup di dunia ini ya perlu uang ya. Nah, itu syarat Yosua 1 ayat 8 itu dijabarkan seperti itu. Untuk terima hikmat. Harus terima hikmat. Karena kita dalam bekerja dan lain-lain semuanya itu perlu hikmat. Nggak bisa hikmat sendiri gitu ya. Nah, ayat 17 dikatakan gini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kita itu kalau kepunyaan Allah itu kita diberi perlengkapan untuk berbuat baik. Apa perlengkapannya? Yaitu hikmat tadi. Hikmat oleh iman tadi ditulis ya. Jadi sama itu. Diperlengkapi. Jadi tidak mungkin anak Tuhan tidak diberikan hikmat itu, tidak mungkin. Kecuali orang itu nggak mau belajar firman. Jadi dia nggak terima itu hikmat. Tapi hikmat sudah Tuhan sediakan untuk kebaikan anak-anak Tuhan sendiri. Ya, itu manusia kepunyaan Allah. Sekarang kita belajar lagi lebih dalam apa itu hikmat biar lebih nyata gitu ya aplikasinya. Amsal 1 8 sampai 10 dan 15. Ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayah dan ibu ya, komplit ya. 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Nah ini, jadi kadang Tuhan ini melalui ayah dan ibu, dia memberikan didikan. Nah, didikan ini ditulis di ayat 9, karangan bunga yang indah di kepala. Nah itu maksudnya otaknya itu loh. Diibaratkan seperti bunga. Jadi anak yang mendengarkan didikan ajaran ayah ibunya itu pikirannya akan indah. Itu maksudnya begitu. Ya. Nah, ketika anak itu sudah dididik ayah dan ibunya, ayat 10 bilang gini.
Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, dia nggak bisa dibujuk untuk berbuat dosa, untuk seperti orang dunia dibuat nakal dan lain-lain. Dia nggak mau. Karena ini anak dengarkan didikan ayah ibu. Jadi dia ada kekuatan untuk menolak, ini nggak benar. Begitu maksudnya. Ya. Nah, terus ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Nah, ini anak-anak yang terima didikan ayah ibunya. Di sini bisa. Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Itu orang duniawi yang berdosa. Kamu gak boleh ikut itu. Orang duniawi yang dosa itu gak boleh. Nah, tetapi kalau dia gak punya jalan kebenaran Tuhan, dia gak bisa. Ya pasti dia ikut kumpulannya. Kalau kumpulannya berdosa, ya berdosa. Apalagi anak muda sekarang, free sex, LGBT, ya dia ikut sanalah terus. Karena dia tidak menerima didikan dan ajaran ayah ibunya yang jalan kebenaran, yang itu adalah hikmat. Gitu ya. Nah, ini di Amsal 1. Kita terus ya mengenai hikmat lebih dalam. Nah, ini ada tulisan hikmatnya. Amsal 4 1 sampai 27 ya, Bapak singkat-singkat. 1, dengarkanlah hai anak-anak. Selalu dikatakan ya, anak-anak terus selalu dikatakan. Karena dia yang benar-benar butuh. Karena anak-anak rawan sekali, dia disimpangkan oleh dunia, oleh dosa melalui perkumpulan yang salah teman-teman. Ini rawan sekali. Hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi waktu orang tua itu mendidik, bukan asal mendidik terima aja. Tapi di dalam didikan itu berolehlah pengertian. Gimana? Jadi waktu orang tua itu berkata-kata, itu harus diresapi yang tersirat. Apa itu pengertiannya dari didikan orang tua itu apa? Nah, itu yang membuat kuat anak itu berubah, tidak ikut dengan zaman dunia yang sudah dosa. Itu maksudnya. Beroleh pengertian, ini pegang ya, camkan ya. Semua berbicara pengertian. Nomor 2, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. No, pengertian itu loh yang dimaksud, diberikan ilmu tapi ngerti. Jangan meninggalkan petunjukku. Nah, didikan yang Tuhan kasih itu ilmu dan petunjuk, jalan kebenaran yang dinamakan hikmat. Tapi harus ngerti. Kalau nggak ngerti meleset semuanya. 3, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Nah, kita nggak bahas ya, cuman ini ditulis ketika anak itu masih tinggal serumah dengan orang tuanya, dikatakan masih lemah, butuh tuntunan ya. 4, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Ya, nomor 1 ini di hati, dia nggak dibilang di pikiran, di hati. Jadi firman itu mainnya awalnya di hati dulu sebelum di pikiran. Ya, kita harus terus minta Tuhan hati yang lembut biar firman itu bisa masuk tertanam. Selalu di firman Tuhan itu tanah itu diibaratkan hati, ya. Jadi mendengar dengan hati. Kadang pikiran bisa kacau, bisa menolak, tapi Tuhan nasihatkan dengar dengan hati. Itu akan berbeda karena roh ada di sana. Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Loh, engkau akan hidup dikatakan. Jadi maksudnya hidup itu adalah melakukan kehendak Tuhan, itu rohaninya hidup. Karena kalau manusia hidup saja jasmaninya tapi rohani mati, dia seperti mayat hidup, seperti zombie. Dan ujungnya masuk dalam kebinasaan neraka. Ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Nah, itu yang didikan yang tadi, beroleh pengertian, ditegaskan lagi yang kedua, perolehlah hikmat.
perolehlah pengertian. Ini ada penekanan karena diulang 2 kali. Ini berarti penting, ada pengulangan 2 kali. Jadi waktu ngerti didikan, ngerti firman, itu namanya peroleh hikmat. Ya, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan lupa itu kalau orang itu ngerti, pikiran berubah, dia nggak lupa karena pribadinya sudah berubah. Tapi kalau nggak ngerti cuma dihafal itu bisa lupa. Ya, makanya harus pengertian. Karena kalau pengertian, pikiran kita berubah pertobatan itu jadi daging kita, jadi karakter kita. Jadi pasti nggak lupa lah. Ya. 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Loh, itu hikmat luar biasa banget. Ketika benar jangan meninggalkan, artinya itu sudah jadi karakter kita. Kita menolak dosa, ya, itu karakter kita. Dikatakan engkau akan dipeliharanya. Hebat enggak? Engkau dipeliharanya maksudnya apa? Hikmat pengertian akan firman tadi di otak kita yang sudah berubah, itu yang akan nanti memelihara kita. Kita kerja, kita komunikasi, kita berteman, kita terlindungi semua dari pekerjaan setan, roh jahat. Kalau kita diajak nakal, kita nggak mau menolak, kan itu udah jelas. Hikmat itu yang memelihara kita nggak hanyut. Ya, kasihilah dia, kita suruh mengasihi hikmat, maka engkau akan dijaganya. Kasih itu kamu harus mengindahkan itu perkataan Tuhan yang sudah dengar di otak kita. Itu menjaga kita daripada pergaulan-pergaulan buruk yang aneh-aneh yang di dunia ini ya. Terutama yang nakal-nakal, ada temen gini gitu ya. Dari apapun itu. Kalau kita ada hikmat yang dari Tuhan itu otomatis otak kita merejectnya. Nah, itu kita dipelihara dan dijaga. Ya, hidup kita sehingga tidak masuk ke dalam kecelakaan, kejadian yang tidak enak, kita tidak sampai. Ya, oke. Ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ini ini saya bingung nih pertamanya, ayat 7 ini. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Nah itu bingung. Tapi saya baca Alkitab bahasa Inggrisnya ditulis gini. Wisdom is the principal thing. Nah itu. Jadi apa itu hikmat? Hikmat adalah prinsip segala sesuatu itu. Prinsipnya. Nah itu hikmat itu. Itu prinsip fondasi cara berpikir kita. Itu hikmat. Nah, ketika kita punya prinsip itu dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Nah, waktu kita memperoleh pengertian, itu kita memperoleh hikmat. Dan itulah prinsip hidup, prinsip kerja, prinsip macam-macam. Jadi hikmat adalah hal yang utama. Ya, perolehlah pengertian itu jadi prinsip kita, hikmat, prinsip utama. Kalau nggak ngerti ya nggak bisa jadi prinsip. Ya, ayat 8, junjunglah dia, junjunglah dia. Harus kita anggap benar-benar dia sebagai penuntun kita, maka engkau akan ditinggikan. Nah, jadi kalau kita orang berprinsip benar, berhikmat, kita ditinggikan oleh hikmat itu. Jadi kita nggak dilecehkan sama orang, nggak dianggap rendah gitu loh. Nah itu kita ditinggikan oleh hikmat. Karena kelakuan kita yang baik, yang bermoral, yang berhikmat itu. Dan kita ditinggikan, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Memeluknya itu berarti benar-benar itu jadi bagian hidup kita, nggak lepas. Jadi kita ditinggikan dan kita terhormat. Ini nggak berbicara masalah uang. Ya, ini abadi. Ditinggikan dan terhormat ini abadi. Kalau uang, nggak ada uang, ya bisa direndahkan, bisa tidak terhormat. Tapi kalau hikmat nggak berbicara uang, kita selalu di posisi
oleh hikmat itu, moral kita, kelakuan kita baik, kita ditinggikan dan dihormati di mana-mana. Ayat 9, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Ngomongin lagi bahwa pikiran kita itu, ini karangan bunga di kepala itu lambang pikiran kita itu indah di mata Tuhan. Baik, bagus. Itu ya, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Nah, itu tandanya. Di mata Tuhan itu pikiran kita itu bagus seperti bunga. 10, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ini panjang umur, Gebi. Ya, terima hikmat ini panjang umur, janji Tuhan. Tahun hidupmu menjadi banyak. Kenapa dipanjang umur? Karena kita dibutuhkan Tuhan untuk kerajaannya di muka bumi ini. Kita jadi kesaksian. Kita memuliakan nama Tuhan, jadi kita berkepentingan untuk hidup lama di bumi. Ya, kita jadi ngajari orang yang nggak bener gitu ya. 11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Akunya ini Tuhan, A huruf besar. Mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Tuhan gimana? Memberikan jalan, mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Ya melalui pembacaan perenungan firman itu. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah sang firman yang menjadi manusia. Ya kan? Jadi aku mengajarkan jalan hikmat itu melalui pengertian akan firman kita diberikan. Ya, itu yang memimpin kita di jalan yang lurus. Jalan lurus adalah firman Tuhan ya. 12, bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Berarti kita dimuluskan. Ya, hambatan-hambatan yang benar-benar itu hambatan Tuhan akan pinggirkan. Janjinya ya. Bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Nah, jadi hambatan dan sandungan itu kita lewati. Sandungan itu adalah jalan-jalan dosa, jalan-jalan miring, itu yang nanti tersandung. Kan kita nggak ambil jalan itu. Jadi kita nggak akan tersandung. Masalah hukum, masalah lain-lain, enggak jadi sandungan, nggak jadi hambatan. Ya, karena hikmat itu yang tidak melanggar hukum-hukum yang tertulis di dunia ini, di pemerintah ya. 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Jadi ini udah nggak main-main lagi, dia ngomong dialah hidupmu. Hidupmu ya, berarti benar-benar pedoman hidup. Setiap langkah harus dari hikmat Tuhan. 14, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jangan menempuh itu, misalnya kita bergaul dengan orang fasik, dengan orang jahat. Di sana kata-katanya di dalam pergaulan itu bisa mempengaruhi kita. Sehingga kita menempuh jalan mereka yang jahat. Itu yang maksudnya kita jangan bergaul erat dengan orang fasik, orang-orang jahat. Sehelo aja begitu. Jauhilah jalan itu. Kalau menjauhi jalan itu berarti jauhi orang itu juga. Maksudnya begitu. Janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Jadi abaikan. Kalau orang jahat, teman-teman gini gitu ya, kita jauhi, kita abaikan semuanya. Supaya kita nggak ikut dengan jalannya dia. 16, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Wah, ini orang jahat banget ini. Kalau nggak berbuat jahat nggak bisa tidur katanya. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ini perumpamaan yang hiperbola banget ini ya. 17, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ya, jadi intinya ini jangan bergaul dengan orang fasik, jauhi. Supaya tidak ada kata-kata mereka yang masuk sehingga kita akan menempuh jalan yang sama dengan orang jahat itu. 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai tengah hari. Nah ini, cahaya terang, cahaya fajar itu hikmat. Pengertian itu ting nyala lampunya, itu pengertian.
Ya, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, jalan orang benar itu berasal dari hikmat ngerti firman itu. Nah, baru kita dituntun. Nah, itu namanya terang. 19, jalan orang fasik seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Orang fasik ini pikirannya ya nggak ngerti firman lah, gelap. Jadi mereka tersandung, mengalami kecelakaan, dia nggak ngerti juga. Kasihan juga nih orang ya. 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. No, ini Tuhan ngomong dari mana? Perhatikan perkataanku. Gimana Tuhan ngomong? Ya melalui perenungan firman. Nanti firman itu bisa berbicara kepada kita. Telinga ini telinga rohani yang ada di hati itu Tuhan ngomong. Melalui roh kita, Roh Kudus bicara. 21, janganlah semuanya ini menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Menjauh dari mata. Ini figuratif. Mata itu melihat, vision. Nah, waktu ngerti, nah itu kita melihat Tuhan. Karena Tuhan itu roh, nggak bisa dilihat. Tapi dilihat dari firman-Nya bisa. Jadi waktu kita ngerti firman Tuhan, itu mata kita melek. Itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah itu ngerti firman. Rema, hikmat itu. 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi hikmat firman Tuhan itu di dalamnya ada kehidupan. Dan ada kesembuhan, ini luar biasa janji Tuhan. Waktu kita pegang firman, itu di dalamnya ada kehidupan. Bukan hidup yang tidak berguna, karena Tuhan ngomong akan mendapatkan kesembuhan. Yang berarti kita juga disembuhkan untuk aktivitas tubuh kita. Melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup. Itu gandeng kehidupan dan kesembuhan gandeng. Ya, luar biasa itu hikmat firman Tuhan itu ya, benefitnya ya. 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, 23 ini di penghujung baru Tuhan ngomong. Yang semuanya di atas itu kejadiannya di hati. Tuhan ngomong, kita baca gini gitu. Semuanya kejadiannya di hati. Makanya Tuhan ngomong, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Maksudnya ketika ada perkataan, ketika kitanya sendiri menebak, kitanya sendiri punya asumsi yang negatif, di sini ditulis waspada, jangan itu merusak hatimu. Ya, di dalam pergaulan kita nggak sengaja ngomong dengan orang, ada kata-kata yang negatif, hati-hati, jangan masuk di hati jadi prinsip. Kenapa? Karena di hati itu terpancar kehidupan. Artinya yang kotoran tadi itu yang kita nggak waspada mengendap di hati kita, itu pancaran kehidupan akan tersumbat. Jadi nggak bisa dengar suara Tuhan lagi. Baca firman gini gitu kosong semuanya, nggak ada pergaulan sama Tuhan lagi. Pancaran kehidupannya itu tersumbat oleh kotoran-kotoran itu. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kehidupan itu berasal dari hati. Dari hati nanti baru supply ke pikiran. Pikiran berubah sesuai dengan Tuhan, berarti perbuatan kita pun berubah sesuai dengan Tuhan. Gak jaga hati, gak jaga pikiran, gak jaga hidup. Kalau jaga hati, nanti jaga pikiran, nanti jaga hidup. Nah di pikiran 24 dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Nah mulut itu dari otak pikiran. Kalau mulut serong berarti pikirannya pun serong. Nah ini disuruh buang. Disuruh buang berarti bersihkanlah pikiranmu. Kalau bersihkan pikiran berarti bersihkan hatimu. Waktu kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maksudnya apa? Harus bersih hatimu. Jangan kotor. Tandanya apa? Dari mulut nanti kelihatan. Kita punya pikiran dan hati itu kotor apa enggak dari mulut kelihatan.
25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tuntunan Tuhan yang tadi, yang jaga hati, semua perbuatan berubah, itu di ayat 25 dikatakan memandang terus ke depan. Tuhan menuntun ke depan. Setan, roh jahat, dan pikiran dosa manusia saja yang terus maunya lihat ke belakang sehingga dia tidak bisa maju. Kalau tuntunan Tuhan itu ke depan, nggak pernah ke belakang. Belakang udah lewat, nggak bisa diapa-apain. Kecuali diambil hikmat pengertiannya dari kemarin, terus selesai. Habis itu lihat ke depan, karena Tuhan menuntun itu di depan. Untuk langkah berikutnya itu harus ke depan. Gitu ya, jadi jangan mau terbelenggu diikat dengan masa lalu. Masa lalu misalnya buruk ataupun baik, jangan mau mengikat. Misalnya masa lalu baik, Tuhan mau lebih baik. Kalau terikat, mentok di sana, misalnya nilai 7, ya Tuhan mau 8 tidak bisa. Misalnya nilainya buruk 3, kita mau diperbaiki Tuhan jadi nilai 6, 7, tidak bisa. Nah terus ke depan apa ini? Tuhan mau apa? Nah terus kita naik gitu ya. Nah 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ke depan itu Tuhan sudah bikin jalannya rata oleh firman itu. Makanya kita dikasih pengertian, dikasih terang, itu jalan rata. Kalau kita nggak terima hikmat, nggak terima pengertian, itu jalan kita itu penuh dengan bebatuan, gelombang, lubang, dan lain-lain hambatan itu. Ya. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi artinya turutilah hikmat, turutilah pengertian itu. Jangan menyimpang dari sana. Ya, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di luar hikmat dari Tuhan, di luar kehendak Tuhan firman, itulah yang dinamakan kejahatan. Itu rangkuman tadi 1 sampai 27. Amsal 4, 1-27 dengan singkat seperti itu. Oke, mengenai hikmat. Sekarang lebih dalam lagi ya, itu gambaran aja ya. Pengkhotbah 9, 16 dan 18. 16, kataku hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Luar biasa nggak? Keperkasaan itu dikalahkan oleh hikmat loh. Keperkasaan. Ya, kalah sama hikmat. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Nah di dunia ini ya, kalau nggak ada duit, mau ngomongannya sebagus apapun tetap dihina orang. Karena di dunia ini lihat duit. Ketika orang itu kaya, walaupun ngomongannya itu tidak berhikmat, tetap didengar orang. Wah ini orang kaya. Tapi di dalam Tuhan bukan. Hikmat Tuhan lebih baik dari keperkasaan. Jadi waktu melakukan sesuatu, hikmat itu akan menghasilkan lebih baik daripada orang yang perkasa melakukan itu, gitu ya. Nah terus ayat 18, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Nah ini maksudnya, di dalam satu peperangan, orang mengandalkan alat-alat perang keperkasaan itu kalah dengan hikmat. Hikmat bisa menang lebih baik di pertempuran daripada alat-alat perang, maksudnya begitu. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Oke, kita nggak bahas satu orang keliru ya. Oke, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Nah jadi di dalam menjalankan satu visi misi kita hidup di dunia ini, kita pasti membutuhkan kalau alat perang itu ya ngomong di dalam bisnis gitu ya, di dalam pekerjaan, butuh alat-alat gitu ya. Dan hikmat itu melebihi daripada semua alat-alat yang dibutuhkan itu. Bukan nggak butuh ya, cuman hikmat yang utama. Karena hikmat itu nanti yang bisa memakai alat-alat perang dengan lebih baik. Tapi kalau orang bodoh pegang alat perang, nggak mungkin bisa menang. Orang bodoh dikasih fasilitas di pekerjaan tetap aja kerjaannya pasti kacau. Harus orang yang mempunyai hikmat baru dia bisa memakai
alat-alat perang dan keperkasaan itu juga dipakai dengan baik. Jadi hikmat yang mengendalikan semuanya itu yang lebih baik. Jadi penting nggak hikmat? Penting sekali. Punya perkasa, punya alat perang, nggak punya hikmat, bohong. Hasilnya tidak maksimal. Meleset, tidak memuaskan. Ya, ini sudah masuk ke ranah pekerjaan nih. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. No, ini jelas luar biasa. Mau berhasil di bidang apapun itu hikmat. Hikmat itu pengertian akan firman, yaitu pengenalan akan Tuhan tadi, hikmat. Jadi kalau besi menjadi tumpul tidak diasah, ini berbicara mengenai kapak. Orang harus memperbesar tenaga. Jadi waktu kapak itu mau merobohkan pohon, kalau kapaknya tumpul, satu pohon itu tenaganya harus gede sekali dan ndak tumbang-tumbang pohonnya. Butuh waktu yang lama. Tetapi ketika besi itu diasah, tajam, artinya apa? Orang berhikmat pikirannya tajam. Jadi dia mengayunkan kapaknya menumbangkan pohon, itu tidak butuh tenaga yang besar, tidak butuh waktu yang lama. Jadi pekerjaan itu bisa berhasil sampai, itu butuh hikmat, dapat mempersingkat kita sampai kepada satu target. Kalau tanpa hikmat itu jauh sekali kepada target dan lama, dan butuh tenaga besar, boros banget. Ya, jadi hikmat ini luar biasa banget. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Ini luar biasa lagi hikmat. Kekayaan yang bisa menyelamatkan. Uang itu kekayaan juga, tapi gak bisa menyelamatkan. Enggak bisa, tetapi hikmat itu bisa menyelamatkan. Makanya dikatakan kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat. Hikmat dan pengetahuan ini jejer, ini sama. Dan ditulis takut akan Tuhan, itulah yang namanya hikmat dari Tuhan, karena dasarnya takut akan Tuhan. Tapi kalau enggak takut akan Tuhan, terus hidup berdosa, menikmati dosa itu pasti hikmat dunia yang dia jalankan. Ya, tetapi hikmat di mata Tuhan itu adalah kekayaan yang bisa menyelamatkan. Ya, itu harta benda Sion. Jadi di mata Tuhan uang yang di dunia itu bukan harta. Ya, tapi hikmat itu harta di mata Tuhan. Cepat lagi. Pengkhotbah 7 ayat 11. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Orang yang melihat matahari itu orang hidup. Orang yang hidup. Kalau dia terima hikmat, sama baiknya dengan warisan. Ini luar biasa banget ini. Ya, warisan apa? Warisan dari Tuhan. Tuhan sudah pernah hidup jadi manusia di bumi, terus dia naik ke surga, dia mewariskan itu pengenalan dengan Tuhan, Alkitab, firman Tuhan itu yang diberikannya. Warisan dari Tuhan itu hikmat, itu keuntungan bagi orang hidup di mata Tuhan itu. Jadi bukan hanya keuntungan itu berbicara uang saja di mata Tuhan, bukan. Karena uang tidak bisa menyelamatkan, tetapi ketika dapat hikmat, kita dapat uang dan selamat. Itu loh artinya. Kita punya hikmat dari Tuhan berupa warisan yang Tuhan sudah kasih karena Tuhan sudah masuk surga, sudah naik ke surga. Dan itu adalah kekayaan yang menyelamatkan. Jadi uang dapat, selamat dapat. 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Loh, ini Tuhan menyamakan nih. Perlindungan hikmat seperti perlindungan uang.
Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Nah, orang yang hidupnya sukses, yang banyak uang, itu dia dipelihara oleh hikmat Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Dan itu hikmat yang melindungi hidupnya. Luar biasa hikmat disamakan perlindungan seperti perlindungan uang sama Tuhan ya. 16. Nah ini, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Nah, hikmat mempunyai batasan. Jadi begini, kita terima hikmat. Waktu kita melakukan hikmat itu harus dengan hikmat juga. Artinya begitu. Jadi, kita tidak boleh perilaku hikmat kita melakukan dengan tidak hikmat. Sehingga itu akan kembali kena kepada diri sendiri, membinasakan dirimu. Jadi yang kita lakukan tidak boleh sampai terlalu berhikmat, sampai akhirnya menghantam, membinasakan kita. Nah itu tidak boleh. Ya, ada banyak contohnya. Misalnya kita berhikmat ya, memberi orang miskin, memberi sumbangan ya. Nah, tapi kalau terlalu berhikmat itu kita punya gaji misalnya 1 juta. Terus 1 juta diberikan semuanya. Itu terlalu berhikmat, terus dianya sendiri nggak ada uang buat makan. Matilah. Nah, itu maksudnya. Jadi mau nyumbang boleh. Misalnya penghasilan 1 juta. Nah, diaturlah semuanya sehingga sumbanganmu itu tidak akan nanti mengganggu keuangan sendiri dan mematikan kita sendiri. Ini contohnya gitu. Jadi hikmat harus dilakukan dengan hikmat juga. Nah, itu semua tentang hikmat. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam yang memberikan hikmat itu. Yohanes 16, 13 dan 14. Ini mau selesai ya. 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran itu Roh Kudus. Cuman dikasih nama inisial kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, kebenaran adalah perkataan Tuhan. Prinsip firman Tuhan, perkataan Tuhan itu kebenaran. Dan ini roh. Jadi Roh Kudus kebenaran. Itu yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi memimpin melalui apa? Waktu kita merenungkan firman, kita nggak dapat total seluruh kebenaran. Tuhan menuntun satu, sampai seluruh kebenaran. Dan itu kita lakukan sampai kita mati juga nggak kelar. Tapi tetap kita harus lakukan. Ya, jadi yang mimpin siapa nanti hikmat itu diberikan kepada kita? Roh Kudus. Namanya Roh Kudus kebenaran. Kebenaran adalah perkataan Tuhan. Nah, di sini ditulis, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi firman itu, Tuhan Yesus sang firman itu, waktu berkata-kata, sampainya kepada kita itu roh. Roh Kudus kebenaran. Dia mewahyukan, meremakan, membuat kita mengerti. Nah, itu berupa hikmat. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Akan datang hal yang depan, kayak tadi tuntunan firman. Buat besok, buat lusa, buat akan datang itu. Ya. 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah ini intinya semuanya. Kalau kita bingung, ayat 14 ini pegangannya. Ia akan memuliakan aku. Ini dari Tuhan enggak ya? Nah gitu. Kalau itu memuliakan Tuhan, yes, itu benar dari Tuhan. Tapi kalau itu tidak memuliakan Tuhan, ada banyak kejadiannya. Enggak memuliakan Tuhan itu bukan dari Tuhan. Nah oke, Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu.
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang tadi roh kebenaran memimpin seluruh kebenaran, ini penjabarannya. Yohanes 14:26, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus. Apa penghiburan orang benar? Penghiburan orang benar adalah kebenaran itu sendiri. Firman yang dinyatakan berupa rema, berupa pengertian, berupa hikmat. Itu penghiburan. Waktu kita terima itu senang sekali kita. Itu harta yang diwariskan Tuhan buat kita. Jadi anak-anak Tuhan harus menerima hikmat mengerjanya lebih daripada uang. Waktu kita menerima hikmat, penghiburannya, sukacitanya lebih daripada dapat uang. Itu firman Tuhan katakan gitu. Nah, Roh Kudus ini diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Memimpin seluruh kebenaran. Roh kebenaran itu mengajarkan. Jadi kita nggak bisa ngerti dengan sendirinya baca. Kalau kita ngerti, itu Roh Kudus yang memberikan kita pengertian. Itu roh. Roh Kudus berbicara di roh kita, di hati. Terus direnungkan di pikiran. Nah itu, nanti di sana Roh Kudus mengajarkan kepadamu. Dan mengingatkan. Jadi semua yang Roh Kudus ajarkan, kita renungkan. Pikiran kita berubah, karakter kita berubah, perbuatan kita berubah. Dan itu permanen, gak bisa lupa. Karena Roh Kudus yang akan mengingatkan. Jadi ada banyak kejadian di pekerjaan dan lain-lain. Tiba-tiba firman nongol. Nah ini, Roh Kudus itu kerjanya. Tapi ingat patokannya, dia akan memuliakan Tuhan ya. Nah, oke. Ini Rasul Paulus luar biasa. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Rasul Paulus sudah ngomong, yang ku kehendaki mengenal dia. Mengenal dia itu hikmat itu tadi. Mengenal firman, begitu dapat firman, ngerti, itu dapat hikmat. Itu artinya mengenal dia, mengenal Tuhan. Ketika mengenal Tuhan, baru kita bisa menjadi serupa dengan dia. Kalau nggak kenal dia, kita serupa dengan siapa? Serupa dengan setan. Waktu manusia hidup dalam dosa, itu kecenderungannya itu dosa. Dan itu kerjaan si jahat semua. Jadi cuma dua, serupa dengan Tuhan apa serupa dengan setan. Ya, nah jadi waktu mengenal Tuhan, terus kita kejar, kita nggak tahu bahwa kita itu semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau nggak ngerti nggak bisa. Nggak ada hikmat nggak bisa. Jadi hikmat dan pengertian itu menjadikan kita serupa dengan Tuhan. Hikmat adalah pengertian juga. Oke, penutup ya. Amsal 9 ayat 10, ayat penutup. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Nah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi untuk menerima hikmat-hikmat selanjutnya di dalam hidup kita, itu nomor satu adalah takut akan Tuhan. Jadi apapun waktu kita mikir merenungkan, kita nggak sampai merenungkan yang negatif karena kita takut Tuhan. Nanti Tuhan marah. Kita harus menyenangkan Tuhan, nggak boleh gitu ya, itu salah. Di sana itu permulaan, titik pembukaan bahwa nanti hikmat-hikmat selanjutnya terus mengalir. Dan hikmat itu adalah mengenal yang Maha Kudus. Dan hikmat itu adalah pengertian akan firman tadi. Nah ini ayat penutup, ayat kuncinya. Untuk segala sesuatu yang kita pikirkan, kita bacakan, itu pertama-tama didasari oleh takut akan Tuhan. Oke, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati.